Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Navia Trisnawati dengan ujung NIM 76 dari PGMIB. Saya akan membuat video review materi metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu menjabarkan pola pikir ilmiah atau non-ilmiah. Yang pertama, pola pikir ilmiah, yaitu sumber pengetahuan berpikir ilmiah menyandarkan sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia. Sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu berdasarkan sumber pengetahuan pada perasaan setiap manusia. Yang kedua yaitu ukuran kebenaran. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah, intuisi dan wahyu mendasarkan ke suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Kedua yaitu memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Selanjutnya itu tujuan penelitian, yaitu penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau masalah dengan melakukan tindakan tertentu. Misalnya memeriksa, menelaah, mempelajari dengan cermat atau sungguh-sungguh sehingga diperoleh suatu temuan berupa kebenaran, jawaban, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada fungsi penelitian pendidikan, yaitu menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai, biaya dalam ukuran waktu, usaha dan bahan-bahan, dan keadaan hasil-hasil yang telah dicapai. 3. Mengidentifikasi dan menjelaskan paradigma pendekatan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Secara umum ada dua kelompok paradigma penelitian yang kerap digunakan oleh peneliti, yaitu paradigma yang paling banyak digunakan peneliti adalah kuantitatif dan penelitian kualitatif. 4 adalah komponen laporan penelitian. Yang A, judul penelitian. Judul penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, serta teknik analisis data serta kesimpulan. Yang B yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri ada latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita ingin sampaikan. Dan ada juga rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian sendiri berarti yaitu suatu metode studi yang bersifat mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas suatu masalah tertentu, guna agar dapat memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian yang sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Keempat ada metode penelitian. Metode penelitian sendiri adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Lokasi dan waktu penelitian adalah serangkaian gambaran umum yang menjelaskan lokasi teknik pengumpulan data dalam sebuah riset. Bagian ini sendiri berada dibuat sebagai penjelasan bahwa peneliti tersebut benar-benar melakukan penelitian. Dan 6.
Lampiran pada suatu penelitian adalah salah satu hasil dari penelitian tersebut. Biasanya berupa gambar di mana peneliti dilakukan ataupun hasil dari penelitian. Lampiran tidak diharuskan ada dalam setiap laporan penelitian. Baiklah, sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.